Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian? Jumpa lagi bersama saya, Heri Wicaksono, SHMH di channel Solusi Hukumnya HWA. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian, saya doakan pada hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan urusannya dan diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak lupa mengucapkan kepada semua pemirsa channel Solusi Hukumnya HWA yang telah mendukung dan mensupport, selalu menonton tayangan-tayangan video yang kami share, dan semuanya tidaklah mungkin terus bisa berkembang tanpa kehadiran saudara-saudaraku semua yang menonton di channel ini. Pada kesempatan pagi hari ini saya kembali lagi untuk sharing mengenai pengetahuan-pengetahuan hukum yang terjadi di masyarakat pada umumnya, supaya Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian paling tidak memahami mengenai aturan-aturan hukum yang ada di negara ini. Langsung saja saya akan membahas sebuah pertanyaan yang ditanyakan oleh penanya di kolom bantuan hukum yang saya kelola. Berikut pertanyaannya, sahabat-sahabatku. Selamat pagi Bapak, saya izin bertanya. Saya laki-laki berusia 28 tahun. Saya mengelola grup Facebook yang berisi komunitas trading jual beli hasil laut. Anggotanya sudah ribuan dan ada anggotanya yang juga dari luar negeri. Beberapa kali ada anggota yang membagikan informasi ke grup mengenai informasi seseorang yang berisikan berita bahwasanya orang tersebut adalah penipu, ya. Di-share di dalam grup Facebook yang saya kelola beserta lengkap identitasnya dan foto KTP atau identitas penduduknya. Nah, sebelum saya setujui untuk ditayangkan, saya biasanya menganalisa dulu apakah ini layak ditayangkan atau tidak. Informasi-informasi ini layak ditayangkan atau tidak. Nah, saya beberapa kali tidak menyetujui untuk diposting di grup tersebut. Ada beberapa anggota yang bertanya, kenapa sih selalu tidak disetujui untuk ditayangkan? Saya secara pribadi khawatir jika nantinya saya publikasikan ini akan menjadi persoalan hukum, terlebih lagi sekarang sedang marak mengenai persoalan pencemaran nama baik dengan disertai ITE. Nah, saya mau bertanya kepada Bapak, apakah yang saya lakukan ini sudah benar menurut hukum? Dan mohon penjelasannya kaitannya dengan pencemaran nama baik dengan ITE itu yang seperti apa. Terima kasih sebelumnya atas penjelasannya. Saya ucapkan channelnya semoga semakin sukses. Itulah pertanyaan yang diajukan oleh saudara penanya pada kesempatan hari ini. Nah, sebelum saya menjawab ke sana, memang ya akhir-akhir ini sering sekali terjadi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan urusan hukum yang dikaitkan dengan ITE, dikaitkan dengan penggunaan media sosial yang sudah lazim digunakan oleh masyarakat luas. Terkadang masyarakat tidak menyadari apa yang dilakukan itu dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Nah, pertanyaan saudara penyanyi ini adalah
cerita pengalamannya dalam mengelola grup di sosial media, dan dia sebagai pengelola grup selalu berhati-hati untuk menampilkan informasi-informasi yang dianggap baik untuk grup, sesuai dengan tema grup, dan menyaring informasi-informasi yang dianggap itu tidak baik atau belum tentu itu dinyatakan benar. Nah, oleh karenanya ya, saya mencoba menjawab pertanyaan saudara berdasarkan aturan-aturan yang sudah saya pahami. Di dalam Undang-Undang ITE tahun 2008 itu telah menetapkan 8 pasal ketentuan pidana untuk Undang-Undang ITE di tahun 2016. Ya, ada beberapa perubahan pasal-pasal. Nah, terkait yang diceritakan oleh penanya, ada informasi mengenai dugaan penipuan, ya. Biasanya kalau di Facebook, di grup jual beli itu kan ada yang merasa dirugikan, kemudian dia melaporkan di grup bahwasanya saya telah ditipu oleh si A, ini nomor teleponnya, ini foto KTP-nya, ini nomor HP-nya. Terus kemudian mengultimatum jika tidak ada tanggapan maka itu kan seperti itu, biasanya seperti itu. Nah, tindakan-tindakan yang seperti demikian ini memang sedikit meresahkan itu dalam artian dari sudut pandang si orang yang dirugikan, mungkin dia mencari keadilan, ya. Tapi dalam tanda sebaliknya, dari sudut pandang sebaliknya, orang yang identitasnya disebarkan dan diduga melakukan penipuan, apalagi tidak ada kata-kata diduga, langsung dikatakan penipu, itu kan di sebuah grup yang beranggotakan ribuan itu kan bisa jadi merusak citranya. Nah, langkah yang dilakukan oleh saudara penanya dengan mengantisipasi, dianalisa terlebih dahulu, dicek dulu kebenarannya, itu adalah sudah ada pasal di Undang-Undang ITE tahun 2016, yaitu pasal, kalau nggak salah, pasal 45A, 45B, ya, yang kesemuanya itu berfungsi menjerat pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan teknologi informasi atau cybercrime. Nah, yang saya bahas untuk menjawab pertanyaan saudara ini mengacu pada pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE tahun 2016, di mana setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud di pasal 27 ayat 3, ya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta rupiah, ya. Nah, dari pasal ini tadi yang perlu digarisbawahi oleh Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian adalah tanpa hak, ya, harus digarisbawahi. Yang kedua adalah mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi, ya,
elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 27. Nah, apa yang dilakukan saudara penanya dengan menseleksi berita terlebih dahulu sebelum di-sharing atau disetujui untuk dipublikasikan di grup itu langkah kehati-hatian pengelola grup. Nah, berarti kan sudah benar ya. Sebelum informasi itu valid, benar dari pihak-pihak yang bisa dipertanggungjawabkan, maka sebaiknya tidak dipublikasikan di grup tersebut. Ya kan? Ya. Seperti halnya yang pernah saya bahas di video saya terdahulu, antara penipuan dan ingkar janji itu tipis. Tipis sekali ya. Orang ingkar janji itu belum tentu menipu. Ya. Orang menipu itu ingkar janji juga. Tapi bedanya seperti yang sudah pernah saya jelaskan. Nah, kebanyakan jika orang bertransaksi di Facebook melalui media sosial, di marketplace yang tidak dikelola dengan profesional itu hanya sebatas penjual ketemu pembeli, kesepakatan lisan, transfer uang dulu, barang dikirim. Umumnya begitu kan. Nah, kesepakatan ini tidak ada catatan tertulis atau tidak ada yang menggaransi atau tidak ada yang menjamin ya. Tapi ingat didasari oleh kesepakatan. Terlepas yang menjual itu apakah benar penjual, kita tidak pernah tahu. Terlepas si penjual itu memang berprofesi sebagai penjual barang tersebut, kita juga tidak pernah tahu. Namanya juga di sosial media ya. Contohnya kalau kita beli beras di toko beras, kita datang ke toko beras, dia di situ memang jualan beras, di tokonya ada beras ya kan? Tidak ada kepalsuan di situ. Tapi di media sosial itu kan kita tidak pernah tahu apa betul dia memunculkan gambar untuk marketing, untuk menawarkan barang, apa betul itu gambarnya dia, apa betul itu miliknya dia, kita tidak pernah tahu ya. Jadi jika memang ada pembeli yang merasa dirugikan dan menjustifikasi bahwa dia ditipu oleh si A ya kan, itu kan informasinya sebenarnya masih harus dianalisis. Jadi yang dalam tanda kutip dikatakan menipu itu jika sudah ada keterangan dari pihak berwenang yang menyatakan bahwasanya dia pernah dilaporkan mengenai tindak pidana penipuan dan ada surat tanda lapornya. Nah, itu bisa dinyatakan bahwasanya berita yang dimaksud dia telah ditipu dan dia sudah melaporkan ke pihak yang terkait, itu sudah benar ya. Tetapi jika tidak ada hal yang demikian, maka itu rawan sekali ketika yang bersangkutan merasa nama baiknya tercemarkan karena disebut penipu di sebuah grup, dia bisa saja melaporkan pihak-pihak yang menyebarkan informasi tersebut. Nah, ya, pihak-pihak yang menyebarkan, mendistribusikan informasi yang sekiranya menurut dia telah mencemarkan nama baiknya di sosial media. Itulah yang harus Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku pahami terlebih dahulu. Ya, makanya ada pepatah jempolmu harimaumu. Kalau dulu kan mulutmu harimaumu, sekarang jempolmu harimaumu. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, saya berharap lebih bijak lagi dalam menggunakan sosial media. Terdapat perubahan yang menjelaskan di dalam ketentuan pasal 27 Undang-Undang ITE tahun 2008 yang sebelumnya tertulis jelas
kemudian di dalam pasal 27 Undang-Undang ITE tahun 2016 menjadi ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan atau fitnah yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, dulu di aturan yang lama di Undang-Undang ITE tahun 2008 itu tertulis jelas. Nah, tapi di dalam perubahannya di undang-undang yang baru, Undang-Undang ITE tahun 2016, itu mengacu kepada apa yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya. Jadi makna pencemaran nama baik dan fitnah sebagaimana diatur KUHP itu yang dulu bisa langsung ini sekarang harus ada laporan. Jadi hati-hati jika orang tadi yang merasa dicemarkan bisa mau melaporkan pengelola grup misalnya atau melaporkan orang yang mencemarkan itu bisa terjadi persoalan hukum. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwasanya penghinaan pencemaran nama baik merupakan delik biasa dulu di Undang-Undang ITE tahun 2008. Dapat diproses secara hukum sekalipun tidak adanya pengaduan dari korbannya. Namun mengacu pada Undang-Undang ITE tahun 2016 ini dirubah mengharuskan terlebih dahulu korban yang merasa dirugikan untuk melaporkannya. Nah, itu perubahannya ya. Jadi apa yang disampaikan saudara penanya dengan menseleksi terlebih dahulu berita-berita sebelum di-share itu sudah benar. Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, jika Bapak Ibu suka dengan video yang saya tayangkan pada kesempatan ini, saya mohon dukungannya, berikan like, komen, dan subscribe-nya. Nah, ada beberapa contoh yang saya sampaikan sebagai wawasan untuk Bapak Ibu sekalian, tindakan-tindakan yang tidak masuk dalam ranah dapat dijerat dalam Undang-Undang ITE pasal 45 tadi. Ya. Yaitu kalimat kutipan bukan merupakan penghinaan atau pencemaran nama baik. Ini yang Bapak Ibu saudara-saudaraku harus diingat. Ya. Kalimat kutipan yang bagaimana? Kalimat kutipan yang dimaksud adalah ketika seseorang mengunggah kutipan yang sudah dibuat beritanya terlebih dahulu oleh lembaga yang bisa dipertanggungjawabkan atau oleh instansi yang bisa dipertanggungjawabkan. Contoh ya, ada sebuah berita dari BPK, ya, Badan Pemeriksaan Keuangan, yang menyebutkan bahwasanya ada penyimpangan dana yang dilakukan oleh pejabat di kota atau kabupaten tertentu gitu kan. Nah, kemudian saya mengupload berita tersebut di sosial media saya, di Facebook saya. Nah, ketika pejabat tersebut membaca berita tersebut dan menuduh saya, kamu mencemarkan nama baik saya. Nah, itulah yang dimaksud mengkutip, bukan merupakan penghinaan atau pencemaran nama baik. Nah, hal ini pernah diuji di dalam persidangan kasasi di Mahkamah Agung. Ya, waktu itu ada kasus yang terdakwanya adalah anggota DPRD, ya, mengunggah status di Facebooknya mengenai kutipan dari lembaga BPK dan di-share di Facebooknya dia. Nah, berita itu menyebar
ada yang merasa dirugikan dan melaporkannya. Nah, akhirnya Mahkamah Agung membuat keputusan waktu itu membebaskan terdakwa dari semua dakwaan. Ya. Jadi dianggap apa yang dilakukan oleh terdakwa itu tidak termasuk merupakan niat jahat untuk melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik. Itu salah satunya. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian harus bijak menggunakan sosial media ini supaya tidak terpeleset, ya. Karena ranah privat yang akhirnya tersebar luas, ya. Boleh punya pemikiran, di-share boleh, tapi jika itu dirasa bisa merugikan orang lain, lebih baik tidak di-share, ya. Nah, mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudaraku bertanya, loh Pak, itu kan sama saja Pak, menyebarkan berita yang tidak baik. Tidak begitu, ya. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim pemeriksa perkara tersebut berpendapat bahwasanya apa yang disampaikan oleh terdakwa itu bukan dari kata-katanya sendiri atau niatannya diri sendiri yang disampaikan untuk menghina atau ditujukan kepada seseorang yang dimaksud. Dia hanya mengutip berita yang sudah resmi dikeluarkan oleh sebuah lembaga negara yang kemudian dibagikan ke sosial medianya. Nah, itu tadi. Makanya Bapak Ibu harus berhati-hati memilih pikiran-pikiran yang ingin di-share di sosial media. Kemudian penghinaan dan pencemaran nama baik itu bukan kritik sosial, yang mesti dicatat itu, ya. Penghinaan, pencemaran nama baik itu bukanlah kritik sosial, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Ada sebuah perkara yang juga ditangani oleh Mahkamah Agung, yaitu perkara nomor 364 kalau nggak salah, kasasi, ya, sudah sampai tingkat yang paling tinggi. Itu menolak permohonan kasasi terdakwa. Waktu itu terdakwa dinyatakan bersalah melakukan penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui informasi teknologi oleh majelis hakim di tingkat yang pertama, di sidangan pertama. Melalui akun Facebooknya, terdakwa mengunggah status Facebook dan membagikan informasi tersebut di grup Facebook sehingga menyebar informasi semakin cepat dan semakin meluas. Ya, dalam pertimbangannya, majelis kasasi menyatakan perbuatan terdakwa itu yang membuat tulisan di situs jejaring sosial tidak dapat lagi dinilai sebagai bentuk kontrol sosial atau kritik sosial yang membangun terhadap lingkungan maupun aparat penyelenggara pemerintahan. Nah, sebab tulisan terdakwa itu di dalam pertimbangan hakim sudah mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap pelapor. Pertimbangan ini memastikan batasan-batasan kebebasan seseorang pengguna media sosial terhadap hak-hak objek yang menjadi isi muatannya sehingga perlu dipilah muatannya maupun niat jahatnya. Nah, ya, mengkritik itu boleh, tapi muatan-muatan kritiknya itu tetap harus yang relevan, ya. Supaya apa? Supaya objektif, tidak menyerang personal, tidak menyerang fisik, tidak menyerang ras, suku, agama tertentu, tidak bisa. Ya, mengkritik itu boleh, tapi harus dipilah-pilah dulu. Itu yang harus Bapak Ibu bijak dalam melakukan kegiatan di sosial media.
Kemudian putusan pengadilan yang membenarkan kritik sosial untuk kepentingan umum dengan kriteria apa saja? Ada beberapa, ya. Ada 3. Ada juga yang dibenarkan oleh pengadilan. Nah, kriteria-kriterianya yaitu yang pertama adalah kapasitas terdakwa berkaitan dengan objek yang disebut dalam unggahannya. Kapasitasnya seperti apa dulu? Itu yang menjadi pertimbangan oleh majelis hakimnya. Kemudian terdakwa dan korban tidak saling mengenal atau tidak terdapat terjadi konflik antara objek yang diberitakan dan si penyebar beritanya. Yang ketiga, perbuatan terdakwa dilakukan semata-mata adalah sebagai bentuk protes. Nah, itu bisa jadi dipertimbangkan oleh hakim bahwasanya itulah kritik sosial, ya, bukan mengarah ke pencemaran nama baik atau penghinaan. Nah, demikian Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, bahwasanya sedikit pengetahuan hukum mengenai Undang-Undang ITE yang dulu tahun 2008, sekarang sudah direvisi, ada undang-undang terbaru, Undang-Undang ITE tahun 2016. Nah, saya berharap dengan pengetahuan yang kita diskusikan pada hari ini, Bapak Ibu dapat memahami dan bisa lebih berhati-hati, bijak dalam menggunakan sosial media. Sampai di sini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, seperti biasa, jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan, saya akan berusaha menjawabnya. Silakan email ke bawah sini pertanyaan-pertanyaannya, insya Allah segera akan saya jawab. Saya akhiri, selamat beraktivitas, semoga Bapak Ibu selalu sehat-sehat dan dilancarkan urusannya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tayangan yang selanjutnya.